Assalamualaikum Bu Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus. Mmm, Alhamdulillah berkah pangestu oke. panjenengan saya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Iya, amin amin. Namun gini Pak Mhm, Agus, saya ada sedikit masalah yang mengganggu saya. ini. Gitu. Ada masalah apa Bu? Ini tujuan Bu Ari bertemu saya apa ya? Nggih, tujuan saya ingin bertemu Pak Agus barangkali dari masalah yang saya hadapi ini Pak Agus ada ide atau gagasan atau bahkan punya Mmm, solusi bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus bertindak begitu. Tapi mohon mhm maaf sebelumnya kalau mhm. saya mengganggu waktunya Pak Agus. Oh, nggak apa-apa, nggak ganggu kok Bu. Saya malah senang jika nanti bisa membantu Bu Ari. Ada masalah apa Bu? Silakan diceritakan, nggak usah sungkan dengan saya. Eee, Terima kasih sebelumnya nggih Pak Agus, Iya, heeh, nggih. Begini, saya ini kan selain sebagai guru mata pelajaran kan juga sebagai wali kelas. iya, Nah, agak dibuat cenut-cenut saya dengan tingkah pola anak-anak saya gitu. mhm Eee, Dalam 2 bulan terakhir ini ada 3 anak saya, mhm Wildan, Yusuf, dan Wahyu Suhendi itu absennya aktif hanya 2 sampai 5 hari saja. mhm. Selebihnya tidak hadir, tidak masuk di sekolah tanpa keterangan. Mmm, Tuh. mhm Padahal kan ini sudah mau ujian sekolah, di mhm, mana ujian sekolah ini menentukan kelulusan mereka. Salah satu betul. syarat kelulusan kan ada Iya, heeh, presensi betul. atau kehadiran Iya, begitu. heeh. Nah, Itu. sebenarnya apa harapan Ibu Ari untuk 3 anak ini? Saya ingin mereka itu hadir di sekolah gitu. Saya ingin mereka mengikuti pembelajaran yang tersisa ini, waktu yang tersisa dengan aktif masuk. Ya kok Mmm, sampai dua mhm bulan itu tidak masuk, wah pusing saya dengan mhm, iya mereka. iya, Begitu. mhm, Jadi saya ingin mereka itu lulus loh. Sebagai wali kelas itu kalau ada salah satu anak didik saya tidak lulus itu jadi iya, beban mental untuk betul. saya begitu. Iya, Nah betul kok ini juga. 3 anak bersamaan, waduh ya Allah. Ngaten Pak Agus. Nggih. Ibu Ari mungkin ingat apa tujuan dan tugas sebagai wali kelas Ibu? Sebagai wali kelas ya intinya saya ini adalah pengganti orang tua mereka di sekolah. Mhm Jadi apapun mereka bisa curhat dengan saya. Nah, selain itu kan mhm, saya betul. juga harus membimbing dan mengarahkan mereka selama menempuh pendidikan di SMP ini. Mereka berperilaku yang baik. Mmm, Selebihnya adalah mereka keluar dari sekolah ini dengan catatan yang baik, dengan nilai-nilai yang baik, begitu Pak Agus. Jadi mhm kalau ada yang tidak lulus itu beban mentalnya saya sebagai wali kelas saya itu merasa saya mhm, tidak betul. berhasil membimbing dan mengarahkan mereka. Ngaten. Mhm. Nah, ketika menghadapi masalah ini Bu Ari ya, mungkin Bu Ari bisa ceritakan apa saja yang sudah Ibu Ari lakukan ya? Ya. Usaha saya begitu saya dapat Mmm, laporan dari sekretaris kelas bahwa 3 anak ini absennya sudah sekian banyak dalam 2 bulan tidak hadir, saya langsung mhm, bertindak lanjut, artinya saya langsung bergerak, saya mendatangi rumah mereka, saya home visit oh home gitu. visit, heeh. Ya, saya home visit, ternyata anak-anak ini tidak tinggal bersama orang tuanya. Gitu, mhm. Anak ini tinggal bersama mbahnya, 3 anak ini tinggal bersama mbahnya. Artinya Mmm, kan, kalau pengawasan pendidikan bersama mbah itu kan berbeda dengan orang tua. mhm Eee, mhm Dalam home visit ini saya sudah komunikasi dengan mbahnya, saya sampaikan, "Kalau ini berlanjut terus, ini akan terancam tidak lulus sekolah." Kan eman-eman sudah 3 tahun sekolah, tinggal meloncat keluar saja loh, kok ndak bisa, mhm begitu. Saya mhm komunikasikan itu ke mbahnya, mhm gitu Pak Agus. Kemudian saya minta, kerjasama dari pihak
orang tua gitu. Jadi kita Mhm. sama-sama bergerak untuk kepentingan anak ini gitu. Mhm. Kemudian Nah yang kedua, saya coba menjalin komunikasi dengan orang mhm. tuanya gitu. Mhm. Artinya karena apa saya harus menjalin komunikasi ini, saya tersentil dengan apa yang disampaikan mbahnya. Ada salah satu mbahnya yang mengatakan begini, "Bu, kula niki kan namung bae. Mhm. Saya itu hanya mengasuh di sini. Tanggung jawab pendidikan niku kan tanggung jawab tiyang sepuhe. Mhm. Panjenengan langsung saja komunikasi dengan orang tuanya," Mhm. begitu. Oh gitu, heeh. Ya, Nah akhirnya kan saya WA gitu, saya iya. WA orang tuanya. Mhm. Gitu Pak Agus, saya komunikasi dengan orang tuanya. Nah, terus, bagaimana respon dari orang tua anak-anak itu, Bu? Eh, setelah saya WA itu dua anak, wali dari orang tua dari dua anak ini Mhm. terbaca, WA saya Iya. terbaca, saya sampaikan apa adanya itu terbaca, tapi tidak ada respon balik untuk saya, jadi tidak Mmm. terbalas. Nah, Mhm. yang satu membalas tapi membuat kepala saya itu makin cenut-cenut, saya makin Mmm. pusing. Gini balasnya itu, "Sudahlah Bu, moso borongo anak saya pasrahkan ke sekolah." Waduh, lah ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya bagaimana? Sudahlah Bu, pokoknya lulus atau tidak lulus itu saya serahkan ke sekolah. Karena saya Mmm. juga sudah lelah, saya sudah capek menasehati anak saya ini, tapi ternyata apa yang saya sampaikan tidak diperhatikan gitu. Padahal Mhm. apa yang dia minta itu saya berikan, saya berusaha, saya bekerja di luar kota demi apa ya, demi memenuhi kebutuhan anak saya. Tapi ternyata anak saya tidak membalas sebaliknya. Pun monggo saya serahkan, ndak lulus ya terserah gitu. Aduh Mhm. saya makin pusing Pak Agus, ya Allah saya harus bagaimana gitu loh. Heeh, ya. Saya yakin Bu Ari punya potensi ya sebagai pendidik dan sebagai wali kelas. Tentu Ibu Ari juga punya kemampuan dan kekuatan yang menonjol dalam diri Bu Ari. Coba kekuatan apa yang Ibu, kenali dalam diri Ibu Ari? Karena saya itu sebagai guru, ya kekuatan dan Mhm. kemampuan saya adalah berbicara Pak Agus. Mhm, Jadi betul. bicara di depan kelas, bicara Mhm. termasuk tadi komunikasi dengan orang tua gitu. Mmm. Dan mungkin sebagai pendidik ya kita harus sabar lah itu Iya. yang saya punya Nah, kemampuan berkomunikasi. dari kekuatan yang Ibu punya tadi ya, coba itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Oh, iya Pak Agus, terima kasih untuk ide dan gagasan dari Pak Agus. Jadi menurut Pak Agus, keterampilan saya berkomunikasi ini harus ditingkatkan lagi untuk membantu mereka nggih, membantu anak-anak didik Bu Ari saya. heeh. Oh, nggih nggih Nah nggih. nah kira-kira apa rencana Ibu berikutnya, strategi apa yang Ibu terapkan? Kalau dengan kekuatan ini ya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan secara langsung ke anak didik saya saja kalau Mmm. seperti ini. Mungkin dengan Mhm. pendekatan secara personal karena Iya, mungkin pendekatan secara personal itu lebih menyentuh hati mereka barangkali. betul, Itu betul betul. strategi yang bisa saya lakukan dengan kekuatan ini yang saya punya ini. Mungkin ya Iya, sabar berarti harus mhm, diulang-ulang ngaten, nggak hanya sekali, 2 kali home visit. Ngaten Pak betul. Agus. Iya. Dari rencana Bu Ari yang susun tadi ya, bagaimana bentuk komitmen Bu Ari dan apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ari? Saya akan melaksanakan rencana saya ini
Ya tadi saya sampaikan dengan home visit Mhm, tidak hanya sekali, 2 kali, mungkin secara mhm, kontinu, berkomunikasi dengan anak didik saya secara langsung dengan pendekatan personal agar hatinya tersentuh itu, mhm, dengan ukuran keberhasilan, ya mereka hadir di sekolah, artinya bisa kembali hadir di sekolah, bersama teman-temannya sampai menempuh ujian sekolah, mmm, artinya sampai pembelajaran kelas 9 itu selesai, gitu. mhm. Nah, dari yang Ibu sampaikan pada saya tadi ya, sesungguhnya Ibu hari itu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu sendiri ya. Nah, Ibu sadar enggak Bu Ari tadi? Oh iya ya. Nggih, Pak. Nggih, saya baru menyadari nggih ketika Eee, berkomunikasi dengan Pak Agus. Oh iya, nggih nggih. mhm. Saya baru Nah, menyadari betul. Nggih nggih, sudah ada solusi ternyata. Terima iya, kasih loh Pak Agus nggih. sama-sama. Bagaimana perasaan Bu Ari sekarang? Alhamdulillah setelah saya berkomunikasi dengan Pak Agus itu, tadi Pak Agus juga menyentil bahwa ternyata saya sebenarnya sudah menemukan solusi. Rasanya saya lega. Alhamdulillah. Artinya yang nyumpel-nyumpel di kepala saya dan angan-angan saya, benak saya ini sudah terurai dan nanti tinggal melaksanakan serta melihat hasilnya. Begitu Pak Agus. Matur suwun nggih Pak Agus. Terima kasih atas ide, gagasan serta apa solusi dari Pak Agus dari masalah yang saya alami saat ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Agus nggih. Nggih, sama-sama Bu, dengan kekuatan dan kemampuan Ibu yang semoga masalah yang Ibu hadapi dapat terurai dan anak-anak menjadi baik, masuk sekolah dengan tertib, ya Bu Ari. Ya sekali lagi terima kasih nggih Pak Agus atas Nggih, ide sama-sama gagasan Bu Ari. panjenengan. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah.